Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Pak Angga akan menjelaskan tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan tema produksi massal. Selamat menyaksikan. Baik, kemarin sudah kami berikan tentang produksi massal atau materi yang bisa kalian buka, produk kreatif dan kewirausahaan. Bab pertama yaitu produksi massal. Tujuannya adalah untuk memahami konsep produksi massal, lalu untuk memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Setelahnya, untuk bisa menjelaskan atau mengukur keberhasilan produksi massal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tahapan pada produksi massal. Kita masuk kepada pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna atau memproduksi benda baru sehingga lebih bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal itu berarti memproduksi dalam jumlah atau skala yang besar. Maka dari itu, produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Biasanya ini menggunakan mesin. Kalaupun ada tenaga kerja, itu pun sebagai operator. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Produksi minuman, produksi kendaraan, mobil, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kebanyakan sebagian besar menggunakan mesin. Selanjutnya, biaya per unit rendah. Kenapa bisa mendapatkan biaya per unit rendah? Karena produksinya dalam skala yang besar, mungkin memakan sumber daya yang besar saat itu, tapi produksinya tidak dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga bisa mengurangi biaya atau kos produksi. Ciri-ciri produksi massal berikutnya adalah bertujuan untuk menguasai pasar. Kalau produk yang dihasilkan itu besar, sehingga untuk bisa memenuhi masuk ke dalam pangsa pasar dengan cangkupan luas area yang skala yang besar, maka dari itu bisa bertujuan menguasai pasar. Selanjutnya, ciri-ciri produksi massal adalah dijual di pasar bebas. Artinya tidak secara private, bisa didapatkan dimanapun. Lalu yang berikutnya, hampir tidak ada variasi produk. Karena mesin itu menghasilkan secara saklek. Jadi mesin itu memproduksi mungkin satu ataupun dua tipe. Variasinya hanya sekitar itu. Ciri-ciri produksi massal berikutnya adalah harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Artinya ketika produk yang di pasar itu sudah mulai habis, harus segera dilakukan produksi. Jangan sampai memproduksi atau melakukan produksi ketika keberadaan barang tersebut sudah habis. Bila terjadi kelebihan produk, sekarang kalau terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan itu akan memaksa pasar dalam melakukan promosi atau memberikan diskon, reward, hadiah agar produk itu bisa terserap, terjual. Nah, selanjutnya kita mempelajari kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan untuk produksi massal ini hemat biaya.
Yang kedua, efisiensi waktu. Nah, karena ini dikerjakan dengan mesin sehingga biaya hemat dan waktu dalam memproduksi juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, tingkat keakuratannya tinggi. Sekali lagi, mesin. Lalu, kelebihan yang terakhir adalah tingkat produksi cepat. Karena sekali lagi menggunakan mesin. Nah, meskipun ada kelebihan, tentu ada kekurangannya. Sedang kekurangan dari produksi massal adalah kegiatan produksi ini sangat kaku karena mesin yang melakukan. Lalu kurang beragam variasi produknya. Biaya mesin mahal. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, ini adalah ciri-ciri produksi massal, kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Selanjutnya, Pak Angga akan menyampaikan tentang produk atau perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan produksi massal. Di Indonesia, ya, ada beberapa perusahaan. Kalau bisa kita kategorikan itu ada 5. Yang pertama adalah perusahaan ekstraktif. Untuk perusahaan ekstraktif ini, perusahaan yang mengambil langsung atau memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam, seperti perusahaan pertambangan, penangkapan ikan, penebangan kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perusahaan yang kedua itu adalah perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan ini adalah menghasilkan barang jadi atau barang siap pakai. Selanjutnya, perusahaan yang ketiga adalah perusahaan agraris. Ini sama seperti perusahaan ekstraktif, namun perbedaannya adalah untuk agraris ini mengelola sumber daya alam seperti menanam sehingga dijadikan perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ini adalah perusahaan agraris. Lalu yang keempat adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini adalah memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat atau pelanggan. Nah, bisa kita lihat seperti bank, asuransi, lalu transportasi, lalu ekspedisi, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah perusahaan dagang, broker. Jadi membeli barang lalu dijual kembali. Membeli barang dari luar negeri lalu dijual lagi ke dalam negeri. Atau sebaliknya, membeli barang dari dalam negeri lalu dijual ke luar negeri. Ini kategori-kategori perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir nanti kalian bisa lihat di konten ini. Di bawahnya ada deskripsi, silakan Anda buka. Di situ ada tanggapan yang Pak Angga berikan, yaitu kalian bisa buka di gg.gg/KWU produksi massal. Nah, silakan dibuka. Kalian ketikkan di browser, lalu dibuka di situ. Tolong semua yang menyaksikan, baik itu kelas 12 multimedia 1, 12 multimedia 2, dan kelas 12 multimedia 3, tolong ini diisi nama lengkap, nama kalian lengkap, kelas kalian masing-masing. Di sini Pak Angga meminta kalian untuk menanggapi. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Jawabnya ya apa tidak. Lalu kalian berikan alasannya. Ini saja cukup untuk materi produksi massal, dan kita sambung di materi produk kreatif kewirausahaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.